di sebuah desa kecil di kaki Gunung Gede, Cianjur, Jawa Barat. Tinggallah seorang pria bernama Anton, seorang pemuda berusia 27 tahun yang hidup dalam kesederhanaan. Ia tinggal di sebuah rumah reyot bersama ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Anton bekerja sebagai buruh tani serabutan, kadang-kadang memperbaiki genteng tetangga atau mencari kayu bakar untuk dijual. Hidupnya sederhana, damai, tapi juga suram, seperti kabut tebal yang selalu menyelimuti lereng gunung itu. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam dan langit berubah menjadi jingga gelap, Anton sedang membersihkan halaman rumahnya saat sebuah mobil hitam besar berhenti di depan pagar. Dari dalamnya, keluar seorang lelaki setengah baya dengan jas rapi dan wajah dingin. Pria misterius itu bertanya, "Tuan Anton?" Anton mengangguk ragu. Lelaki itu menyerahkan sebuah amplop coklat tebal. "Ini dari Nyonya Putri. Beliau ingin menikahi Anda. Jika Anda menerima, semua kebutuhan Anda akan terpenuhi." Anton tertegun penuh tanya, "Nyonya Putri? Siapa dia?" Lelaki itu hanya tersenyum samar. "Anda akan diberi penjelasan nanti di dalam amplop itu." Anton membuka amplop. Di dalamnya ada secarik surat, uang tunai dalam sejumlah besar, dan tiket kereta api ke Bandung. Dalam surat itu dijelaskan siapa Putri, tinggal di mana, dan ajakan untuk datang melangsungkan pernikahan. Setelah banyak pertimbangan dan masukan dari kerabat lainnya, akhirnya Anton menerima tawaran pernikahan tersebut. Dengan harapan hidupnya menjadi lebih baik dan bahagia bersama istri dan anak-anaknya nanti. Setelah perjalanan panjang, Anton sampai di sebuah villa megah di pinggiran Bandung. Rumah itu terletak di atas bukit, tersembunyi di balik pepohonan rindang. Di sana, ia bertemu dengan calon istrinya yang bernama Putri. Seorang wanita cantik dengan kulit putih pucat dan senyum yang jarang muncul. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan angin. Pernikahan dilangsungkan tengah malam, hanya dihadiri oleh beberapa orang pelayan tua. Akad nikah dilakukan di tengah kompleks pemakaman keluarga Putri yang luas dan penuh bunga melati. Kedua pengantin berdiri di depan makam batu besar yang bertuliskan nama-nama. Keluarga Suryadi meninggal dalam kecelakaan pada 19 Mei 2023. Saat akad berlangsung, Anton merasa angin dingin menusuk tulang. Tapi ia mencoba mengabaikannya. Setelah resmi menjadi suami Putri, mereka pulang ke rumah besar itu. Malam pertama adalah mimpi buruk yang tak terlupakan bagi Anton. Kamar mereka dihiasi lukisan keluarga Putri yang begitu realistis hingga terlihat seperti foto. Tapi ketika lampu padam, Anton mendengar bisikan-bisikan samar dari arah potret itu. "Anton, lihatlah aku. Aku yang sebenarnya bukan dia. Dia bukan Putri." Anton bangun dengan keringat dingin. Ia menyalakan lampu. Lukisan-lukisan itu diam, kosong, tanpa ekspresi. Namun esok paginya, salah satu lukisan bergeser sendiri, dan matanya tampak berair. Beberapa hari kemudian, ia mulai melihat hal-hal aneh. Bayangan seorang anak perempuan kecil berlarian di koridor gelap. Suara piano dimainkan sendiri di ruang tamu tengah malam. Bahkan sekali waktu, ia melihat Putri berbicara dengan bayangan dirinya sendiri di cermin besar. Anton suatu kali bertanya, "Siapa yang kau ajak bicara itu?" Putri menoleh, wajahnya berubah murung. "Hanya saudariku." "Apa? Saudarimu masih hidup?" Putri tidak menjawab. Ia hanya menunduk dan pergi.
Dengan rasa penasaran yang semakin membara, Anton mulai menyelidiki. Ia masuk ke ruang penyimpanan lama di bagian belakang rumah. Di sana, ia menemukan album foto dan surat-surat keluarga. Dari dokumen itu, ia mengetahui bahwa Putri sebenarnya memiliki saudari kembar bernama Cinta. Keduanya identik, tapi Cinta lebih ceria dan ramah. Pada tanggal 19 Mei 2023, keluarga besar Putri sedang dalam perjalanan ke tempat akad nikah Putri dengan seorang pengusaha kaya. Tapi mereka mengalami kecelakaan hebat di jalan tol yang mengakibatkan semua anggota keluarga meninggal. Ada yang meninggal di lokasi kejadian, ada yang meninggal di rumah sakit. Namun, seorang saksi mata mengatakan bahwa di antara korban ada 2 jasad wanita yang identik. Tak bisa dibedakan. Satu dari mereka berhasil diselamatkan dalam kondisi kritis, tapi nyawanya tidak tertolong. Artinya, Putri juga meninggal dalam kecelakaan itu. Anton terguncang. Ia kembali ke kamarnya dan bertanya langsung kepada Putri. "Kamu bukan Putri kan? Tapi kamu Cinta." Putri tersenyum getir. "Benar, aku adalah Cinta. Aku yang seharusnya mati. Tapi jiwa Putri tidak rela melepaskan dunia ini. Ia masuk ke tubuhku, dan aku terjebak di dalamnya. Jadi, selama ini aku menikahi roh Putri? Ya, jiwa saudariku mengambil alih tubuhku. Dia tidak terima kalah dariku. Dulu, dia iri karena aku lebih dicintai ayah. Dan ketika kami meninggal, ia memilih tubuhku sebagai wadah untuk kembali ke dunia." Anton kecewa berat dan menjerit histeris. Malam itu, jiwa Putri menunjukkan wujud aslinya. Wajahnya retak-retak, kulitnya mengelupas, dan matanya berdarah. Ia tertawa keras, memanggil roh keluarganya dari kubur. Ia berkata, "Kami semua di sini, selamanya, bersamamu Anton." Potret-potret di dinding mulai bergerak, menangis, dan menjulurkan tangan. Anton mencoba kabur, tapi pintu dan jendela semua terkunci. Pohon-pohon di luar mengetuk jendela, seolah-olah ingin masuk. Pagi harinya, polisi menemukan rumah besar itu kosong. Tidak ada tanda-tanda Anton atau Putri. Yang tersisa hanyalah lukisan baru di ruang keluarga. Potret seorang pria muda dengan ekspresi ketakutan dan seorang wanita dengan senyum mengerikan di sampingnya. Tanggal pembuatan lukisan itu tertulis 20 Mei 2024, pasangan pengantin baru. Dan jika kamu berkunjung ke pinggiran Bandung, penduduk setempat mungkin akan menceritakan tentang seorang pria bernama Anton yang pernah menerima tawaran menikahi wanita kaya dari Bandung. Tapi hati-hati kalau kamu mendengar bisikan dari arah pemakaman keluarga Suryadi, karena mungkin itu jiwa cinta yang masih terperangkap. Setelah menghilang tanpa jejak, kisah Anton dan Putri, atau siapapun yang bersemayam dalam tubuh itu menjadi legenda di desa itu. Anak-anak seringkali berlomba untuk mendekati rumah tua Anton, hanya untuk melihat apakah mereka bisa mendengar bisikan dari dalam. Tapi, tak ada yang pernah berani masuk. Namun, beberapa bulan setelah hilangnya Anton, seorang pemuda bernama Lukman, sepupu Anton, memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Ia tidak percaya bahwa saudaranya itu benar-benar mati atau dibawa ke dunia lain. Lukman adalah anak muda yang logis, lulusan Fakultas Arkeologi di Bandung. Ia yakin semua hal mistis pasti memiliki penjelasan. Dengan bekal kamera, buku catatan, dan alat pendeteksi medan elektromagnetik, Lukman naik ke bukit tempat villa keluarga Suryadi berada.
Jalanan menuju sana sudah tertutup semak belukar. Pohon-pohon tumbuh liar, seperti mencoba menghalangi langkah manusia. Saat sampai, villa itu tampak lebih suram dari yang ia bayangkan. Jendela-jendela pecah, dedaunan menempel di dinding, dan aroma tanah basah serta melati menusuk hidung. Namun, yang paling aneh adalah lukisan besar di depan pintu utama, yang tertulis, pasangan pengantin baru, Anton dan Putri, 20 Mei 2024. Padahal, menurut penanggalan, tanggal itu baru akan datang 2 minggu lagi. Lukman masuk dengan pelan-pelan tanpa suara. Di dalam, suasana terasa dingin, meski matahari bersinar terik di luar. Potret-potret keluarga masih menggantung rapi, tapi kini mata mereka seolah mengikuti gerakannya. Di ruang bawah tanah yang dulu merupakan gudang lama, Lukman menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah altar kecil dengan foto Cinta dan Putri di tengahnya. Di bawahnya tertulis dalam bahasa Sunda kuno yang artinya 2 jiwa, 1 tubuh, yang satu ingin hidup, yang lain ingin mati. Tepat di samping altar itu, sebuah buku harian milik Cinta. Lukman membuka buku itu, tulisan tangan Cinta rapat dan bergetar di bagian akhir. 18 Mei 2023, aku merasa cemas. Kak Putri marah karena ayah lebih suka menikahkan aku dulu. Padahal ini bukan salahku. Aku bahkan tidak tahu siapa calon pengantinku. Tapi dia bilang, aku tidak akan biarkan kamu ambil semua. 19 Mei 2023, kami sedang dalam mobil menuju lokasi akad nikah. Tiba-tiba, Kak Putri berteriak dan menabrakkan mobil. Aku ingat, darah di wajah ibu, suara teriakan, lalu kegelapan. Dan ketika bangun, aku berada dalam gelap. Tapi tubuhku masih bergerak. Aku lihat diriku di cermin, tapi bukan aku yang tersenyum. Itu Putri. Dia mengambil tubuhku. Aku terjebak dalam jiwaku sendiri, tak bisa bicara, hanya bisa menonton. Dia menikahi Anton. Dia menggunakan tubuhku. Aku tidak bisa apa-apa, kecuali berbisik. Lukman gemetar. Ini bukan sekadar hantu biasa. Ini pertarungan antara 2 jiwa kembar yang saling membenci dan berebut tubuh. Dan Putri yang berhasil merebut tubuh Cinta telah membuat kontrak dengan roh keluarganya agar tetap bisa hidup. Malam itu, Lukman memutuskan untuk tidur di rumah tersebut. Ia ingin membuktikan apakah roh itu benar-benar ada. Sekitar jam 3 pagi, lampu mati secara tiba-tiba. Suara piano kembali dimainkan. Lalu, potret-potret mulai berbicara. Apakah kau juga ingin menjadi bagian dari kami? Jangan lari. Ikutlah, kami butuh pengantin baru. Lukman melihat Putri muncul di ujung koridor. Matanya hitam pekat, senyumnya menyeringai. Lukman berteriak, "Putri, apa yang kau lakukan pada saudarimu?" Putri tertawa keras. "Aku pantas hidup, aku pantas bahagia, aku tidak mau mati sia-sia." Tiba-tiba, suara lembut menyela dari belakang. "Lukman, tolong aku." Ia menoleh. Di sana berdiri Cinta, wajahnya pucat, tubuhnya transparan. Ia menangis. Aku hanya ingin pulang." Cinta memberitahu Lukman cara melepaskan dirinya dan mengirimkan jiwa Putri kembali ke alam kematian. Diperlukan upacara adat Sunda kuno dengan api melati, air zam-zam, dan doa dari 7 orang kerabat dekat. Lukman kembali ke Cianjur dan meminta bantuan keluarga Anton. Mereka berkumpul di rumah villa itu pada malam bulan purnama. Api melati menyala, doa-doa dipanjatkan, senandung nenek moyang bergema di udara. Tiba-tiba, seluruh rumah bergetar. Potret-potret pecah, bayangan Putri muncul di tangga, menjerit kesakitan.
berteriak, "Tidak, aku tidak mau pergi, aku tidak rela." Tapi Cinta maju, menghampirinya. "Kamu harus pergi, Kak. Ini bukan tempatmu lagi." Keduanya bersentuhan, cahaya terang menyelimuti seluruh ruangan. Dan saat semuanya reda, hanya Cinta yang tersisa. Cinta dalam tubuh yang sama dengan Putri, kini hidup sendirian. Jiwa Putri telah dilepaskan ke alam baka. Tapi Cinta tidak bisa tinggal di rumah itu. Ia memilih pindah ke Cianjur dan tinggal bersama keluarga Anton. Lukman sering menjenguknya. Ia menemukan bahwa Cinta adalah wanita yang ramah, lucu, dan penuh kasih sayang. Tapi kadang-kadang, di malam hari, Cinta masih mendengar bisikan dari kejauhan yang berkata, "Kembalilah, kita bisa bersama lagi." Cinta hanya tersenyum lemah, lalu menutup tirai kamarnya. Karena ia tahu Putri mungkin sudah pergi, tapi dendam dan rasa iri itu mungkin belum pernah benar-benar mati.